Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Isa Nur Syahyanti, NIM 131 kelas EBSA. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan pertanyaan untuk soal UTS Ekonomi Bisnis Syariah. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, yang pertama, jika dilihat dari prinsipnya, ekonomi konvensional memiliki prinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam memiliki prinsip pada goal-oriented discipline. Nah, maksudnya konsep scarcity ini adalah konsep yang menekankan pada pembelajaran perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Nah, sedangkan goal-oriented discipline lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuannya yaitu di dunia dan di akhirat. Kemudian dari segi mekanisme pasarnya, ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi, sedangkan ekonomi Islam meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisiensikan pasar. Nah, dari segi mekanisme ini tentu saja berbeda jauh. Jika ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi, padahal jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Salah satu contoh konkretnya ini adalah pada masalah masker akibat virus corona. Banyak terjadi penimbunan barang sekaligus terjadi lonjakan harga yang fantastis. Kemudian dilihat dari perolehan keuntungannya, ekonomi konvensional justru menekankan seseorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa datang. Sedangkan perolehan keuntungan pada ekonomi Islam dihitung ketika contoh praktik ekonomi Islam ini yang pertama asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini produk yang ditawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional, namun pertanggungan yang dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan para anggota lainnya. Selain itu, investasi asuransinya pun dilakukan pada produk syariah. Kemudian yang kedua yaitu perbankan syariah. Nah, bila perbankan berbasis konvensional ini memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Menurut Islam, bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian yang ketiga yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini bisnis yang menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Kemudian contoh praktik dalam ekonomi konvensional yaitu yang pertama koperasi simpan pinjam, kredit bank, dan juga asuransi. Soal yang kedua yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan diagram akad. Nah, musyarakah dan mudharabah ini secara esensial sangat berbeda, yaitu pada pihak yang meminjamkan modal. Pada diagram akad musyarakah ini, mitranya ada dua. Kemudian melakukan proyek usaha, lalu mendapatkan keuntungan yang mana bagi hasil dari keuntungan tersebut sesuai kontribusi modal atau nasabah. Yang labanya akan balik lagi ke pemodalnya. Kemudian untuk akad mudharabah ini, pihak yang memberikan modal ini yaitu hanya satu, yang mana pada contoh diagram akad mudharabah ini bank syariah. Kemudian melakukan proyek usaha. Nah, keuntungannya nisbah sebesar berapa persen sesuai kesepakatan yang terjadi antara mudharab dengan pihak yang memberikan modal. Kemudian
Soal yang ketiga yaitu gambar alur, akad, wakalah, dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, skema wakalah ini yaitu pemberi kuasa atau mewakil memberikan wakalah atau kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dan mengembangkan dananya. Wakil ini menginvestasikan dana mewakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi ini dapat membuahkan hasil atau risiko. Nah, seluruh hasil dan risiko menjadi hak dan beban mewakil atau pemberi kuasa. Nah, pengembalian dana investasi pada investor atau mewakil ini. Kemudian hal-hal yang membatalkan wakalah itu yang pertama, salah satu pihak yang berakad wakalah gila atau meninggal. Kemudian yang kedua, memutuskan wakalah oleh salah satu pihak yang melakukan wakalah, baik pihak pemberi kuasa mewakil atau pihak penerima kuasa atau wakil. Nah, nomor 3 yaitu kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan hilang. Kemudian soal nomor 4 yaitu gambar alur, akad, hawalah, dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, ini penyuplai atau muhil ini melakukan jual beli dengan pembeli atau yang disebut muhal. Nah, kemudian ada pengambil alih. Ini adalah faktor atau bank yang mana akan mengambil alih hutangnya. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan wakalah ini yang pertama yaitu pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan kepada pihak kedua. Kemudian pihak kedua menghibahkan harta berupa utang kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar hutang. Kemudian nomor 5 yaitu contoh praktik musakoh di bidang pertanian namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Nah, contoh praktik musakoh ini adalah yang ada di sekitar lingkungan ini, pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap bawang merah. Jadi pemilik lahan ini menyerahkan lahannya untuk digarap dengan menanam komoditas bawang merah dan sesuai perjanjian dan membuat perjanjian awal yaitu 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk pemilik untuk penggarap bawang merah, petani bawang merah ini. Namun pada realitanya saat panen petani bawang merah ini tidak sesuai pembagian hasilnya dengan perjanjian yang di awal. Seperti itu. Dan pemaparan dari saya, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.